berstatus sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Namun, fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan modern di Kota Tanjung Pinang justru tak memadai layaknya kota-kota lain di Indonesia. Multisisi yang merupakan satu-satunya mal di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini justru seakan mati suri. Nah, lalu apa penyebab dari mati surinya multisisi yang satu-satunya dimiliki oleh Kota Tanjung Pinang? Untuk itu saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Tanjung Pinang, Mulyadi Tan, yang sudah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom untuk mengetahui sudut pandang dari para pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang terkait sepinya pengunjung di Multisisi Tanjung Pinang. Pak Mulyadi, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar Anda? Kabar baik. Alhamdulillah. Baik Pak Mulyadi, saat ini kita sedang menyoroti sepinya pengunjung di Multisisi di Kota Tanjung Pinang. Nah, Pak, jika mungkin saat ini kita lihat status Kota Tanjung Pinang yang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, lalu kita bandingkan Pak, pusat perbelanjaan di kota-kota lain ini kan cukup jauh ya Pak, kalau misalnya kita bandingkan. Benar ya Pak? Nah, ini kalau dari sudut pandang Anda sendiri sebagai selaku pelaku usaha, ini apa sih Pak penyebabnya mungkin bisa Anda sampaikan? Oke, mungkin kalau kita lihat faktor sepinya mall ya, sepinya mall di Tanjung Pinang. Saya rasa bukan hanya di Tanjung Pinang, mungkin di kota-kota lain juga eh, ada yang sepi juga, cuman kita mungkin tidak memperhatikan. Menurut saya ada tiga ya. Pertama, ini kemarin karena after pandemi COVID. Jadi setelah after pandemi COVID itu ada PR sih untuk industri retail ini. Artinya ini pemulihan ekonomi pun lagi lesu. Jadi salah satu penyebabnya itu. Kedua, itu ada tren penurunan di tengah gempuran e-commerce. Kayak seperti Topet, banyak orang yang sekarang kayaknya lebih senang belanja online. Itu dua. Ketiga, mungkin kemarin sebelumnya kita pernah dengar adanya isu bahwasan TCC Mall akan disita oleh Kejagung. Menyebabkan mungkin tenan-tenan mungkin yang mau masuk takut nih, nanti saya masuk nanti tiba-tiba nggak bisa usaha di sana. Jadi sudut pandang saya ada tiga penyebab itu sehingga mall di TCC itu menurun di rada sepi. Berarti saat ini Anda menyimpulkan bahwa penyebab dari mati surinya mal di Kota Tanjung Pinang itu ada tiga, yakni adalah pandemi, lalu tren belanja online, dan juga mungkin tenan khawatir jika ingin masuk ke Tanjung Pinang Ya, City Center, seperti itu. Nah, tapi Pak, betul. saat ini kan kita sudah bisa dikatakan 1 tahun pasca pandemi. Nah, ini Anda selaku pelaku usaha, termasuk pelaku usaha, mungkin apa sih Pak saran yang ingin Anda sampaikan mungkin, atau gimana sih Pak kira-kira pengelola mal agar mal tersebut hidup kembali? Itu seperti apa? Oke, jadi kalau ini kan after pandemi sudah intinya sudah orang sudah mulai bebas, PPKM sudah ditiadakan, sehingga ini sebenarnya mau TCC sebelumnya saya pernah meeting dengan eh, manajemen TCC kemarin karena kita sering mengadakan event di Aspara sering mengadakan event di sana sehingga dari pusat turun kita ada ngobrol-ngobrol bagaimana ke depan kita bisa sinkron kerjasama membuat event. Nah, pertama kalau kita lihat itu ada infrastruktur mallnya itu on progress sebenarnya. Saya lihat misalnya infrastruktur banyak nih, misalnya eh, dari plafon-plafonnya yang di depan tuh banyak rusak, di area parkirnya kurang bagus, terus apa namanya untuk toilet misalnya lantai satu nggak ada toilet, jadi mau mau masuk ke toilet harus turun atau naik ke atas. Terus secara apa eskalatornya ya, eskalatornya masih tidak semuanya aktif. Itu infrastruktur yang diperlukan untuk pembenahan supaya mall itu bagus. Terus kedua juga mereka juga harus mampu menghadirkan, meyakinkan tenan-tenan nasional yang punya brand supaya bisa mengisi di mall TCC. Nah sekarang kan kita bicara kalau sekarang mall itu ada yang konsep baru namanya lifestyle mall. Orang ke mall itu mau apa? Oke, gue mau butuh belanja kebutuhan,
gue ke sana mau untuk nongkrong karena tempatnya keren, gue nongkrong di mall nih, lu mana? Kalau misalnya kayak di Jakarta, lu di mana? Lu di PS, lu keren, sensi lu keren gitu loh, contohnya gitu ya, tempat nongkrong, tempat menghabiskan pekan, weekend, saya mau nonton, apapun, ataupun ke sana ada yang mau gym misalnya ya, fitness, atau kan ada tuh yang kita lihat di kota besar banyak pusat perbelanjaan mall yang punya fasilitas seperti itu. Artinya punya tenan-tenan yang berkualitas. Sekarang udah mengarah ke lifestyle mall. Sehingga orang ke mall itu karena lifestyle gue di sana semua ada. Gue mau beli kebutuhan rumah ada, gue mau nonton bisa, gue mau fitness bisa, gue nongkrong bisa, mau kebutuhan yang saya butuhkan semuanya ada di sana. Gitu. Jadi mall itu memerlukan satu konsep, mereka mampu menghadirkan tenan-tenan yang berkualitas dan punya brand nasional. Itu sangat penting menurut saya gitu. Kalau cuman mallnya cuman oke, saya buka mall semuanya tenan-tenan diisi yang biasa-biasanya kan bisa aja. Kalau Tanjung Pinang karena jarak tempuhnya pendek, kita kan bisa aja cuma mau ke toko ini cari ini semuanya bisa. Tapi kenapa orang bikin mall? Karena ada sesuatu yang spesial di sana, dihadirkan semua ada di sana gitu. Oke, baik. Pak, tadi Anda sempat menyinggung mengenai lifestyle. Nah, lalu untuk tipe konsumen di Kota Tanjung Pinang ini, masyarakatnya itu tipe yang seperti apa sih, Pak? Kalau ke mall itu kira-kira mereka itu akan mengunjungi mall untuk hanya sekedar menghabiskan akhir pekan kah? Atau memang berbelanja? Dan bagaimana nih, Pak, tipe-tipe masyarakat di Kota Tanjung Pinang? Tipe konsumen seperti apa? Tipe konsumen Tanjung Pinang ini agak unik ya. Masyarakat Tanjung Pinang ini sangat antusias. Ada sesuatu yang baru, mereka sangat antusias. Dan tentunya kalau saya melihat, saya sebagai masyarakat Tanjung Pinang juga, kita nih senang dimanjain nih. Servis, artinya servis pelayanan dalam suatu tempat, tidak hanya di mall, tempat lain, itu, seperti itu. Jadi masyarakat Tanjung Pinang kalau datang bisa, saya mau ajak anak saya nonton. Kalau saya ke mall, saya cuma ada dua. Kalau saya sendiri ke mall, saya mau nonton satu. Terus kedua saya mau belanja kebutuhan apa rumah tangga, kanan atau apa, ataupun saya ke sana saya ingin makan. Ada sesuatu yang saya inginkan di sana saya akan datang. Sama, saya rasa semua sama. Ada yang range orang yang ingin belanja karena di hypermart sering ada promosi, barangnya lebih lengkap daripada soal yang lain. Nah, terus satu-satunya sinema dari situ di TCC kan, jadi orang pasti ke sana. Terus di sana saya lihat juga ada tempat ibadah. Di lantai 3 kalau nggak salah saya lihat itu ada tempat ibadah. Terus juga ada tempat time zone untuk anak-anak bermain. Jadi kan weekend saya mau anak saya main-main game apa ada di situ. Terus kemarin terakhir kan masih ada perawatan tuh Natasha ya. Bisa ke sana. Terus masih ada body shop, ada nama yang Miniso ya. Itu ya kebutuhan-kebutuhan yang ada masyarakat sini ya pasti pengen ke sana untuk Tanjung Pinang itu untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Tapi kalau sengaja ke sana untuk nongkrong jarang. Saya melihat trennya masih belum ini. Mungkin kalau hanya sekedar ke Jiko nongkrong-nongkrong orang lebih senang kan take away ya gitu ya. Saya lihat begitu. Karena dibutuhkan di sana ada sesuatu kalau orang mau nongkrong aja lu harus punya tempat yang spesial apa di sana gitu. Oke, Sedangkan baik. saya melihat belum punya Pak gitu Mulyadi. konsep yang Oke, baik. Pak Mulyadi, melihat tipe konsumen di Kota Tanjung Pinang yang seperti Anda katakan antusias, mudah antusias, lalu ingin dimanjakan. Nah, ini kira-kira usaha yang seperti apa sih Pak yang paling cocok dan prospeknya tinggi untuk dibangun di Kota Tanjung Pinang? prospek tinggi ya. Kalau namanya bisnis kan masing-masing orang pandangan beda-beda ya. Kalau saya melihat Tanjung Pinang kalau untuk di bidang kuliner sekarang masih ada peluang. Di UMKM masih ada peluang di situ karena daya spending power kita di Tanjung Pinang sebenarnya belum begitu besar dibandingkan dengan kota lain. Ya karena kita kan secara industri kita nggak ada di sini ya kan. Jadi kebanyakan kalau saya lihat sih sekarang untuk bisnis kuliner dan UMKM itu masih ada peluang asalkan harga yang bikinnya terlalu wah gitu loh, masih bisa diterima
masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kalau yang agak wah, kadang-kadang orang cuma datang sekali itu udah nggak mau datang. Kita kan perlu namanya repeat order, orang datang bukan sekedar murah, tapi makanannya juga enak sehingga bisnis ini bisa berkembang gitu. Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong soal bisnis kuliner, untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri, jika Anda lihat dari wilayahnya, ini wilayah mana sih Pak yang paling bagus nih, paling cocok deh buat dibuka bisnis baru? Bisnis baru kita kalau namanya kunci keberhasilan suatu usaha kan ada tiga ya. Satu lokasi, dua lokasi, tiga lokasi. Kita melihat masing-masing lokasi punya pasar yang berbeda-beda. Misalnya sekarang yang pasti orang tahu semuanya untuk market di kilometer 9, 7 ke atas sedang rame-ramenya di sana. Kalau malam area kota lama sudah mulai sepi. Tapi yang lebih ramai lagi di kilometer 9. Ada yang melihat kilometer 9 bagus, ada yang melihat oh sebenarnya di kota lama juga masih punya potensi. Jadi kita harus melihat kira-kira segmen market saya mau yang di mana gitu loh. Tapi mudah-mudahan hampir sama sih menurut saya ya. Adapun kita bisa menciptakan tempat yang baru, misalnya di area Jalan Wirano, tempat apa McDonald ada situ kan sekarang lagi hangat nih di sana. Jadi melihat di sana juga mempunyai satu prospek tersendiri. Malam juga ramai. Sebelum ada McDonald sana juga ada usaha apa, pecel lele, orang suka nongkrong di arah situ. Jadi melihat uh, apa mapping areanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan paling hot sekarang ya pasti di atas area kilometer 7 ke atas. Oke. Pak, membahas mengenai kunci kesuksesan itu ada tiga tadi seperti Anda sampaikan, dan salah satunya ini adalah lokasi. Kita balik lagi Pak ke pusat perbelanjaan modern di Tanjung Pinang. Nah, kalau dari menurut Bapak, lokasi TCC ini termasuk strategis atau seperti apa? Kalau saya melihat lokasinya bagus, strategis, cuman masih kurang mungkin tempat parkir ya. Sebagai pengunjung kadang-kadang tempat parkirnya kan seharusnya kalau di kondisi hujan itu repot sekali. Masa saya harus parkir mobil agak jauh baru hujan-hujanan. Biasanya kalau mall kan ada yang di basement, ada yang tertutup, kan lebih 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 proper ya. Kalau untuk secara lokasi di situ bagus, luas, tempatnya tinggi, eh, jalan kiri kanannya di jalan besarnya juga bagus gitu. Jadi tempat yang sebenarnya actually bagus dan di sana juga sudah punya apa penghunian apa namanya the green yang yang sudah padat di area situ, kulinernya sudah ramai gitu. Jadi lokasinya actually is good. Tadi Bapak sampaikan actually the location is good kan, berarti termasuk bagus. Tapi kan saat ini kondisinya sepi ya Pak. Kita tidak bisa memungkiri bahwa satu persatu tenan mulai keluar. Nah, mengenai hal ini Pak, saya jadi penasaran. Sebenarnya dengan jumlah penduduk di Kota Tanjung Pinang, pembangunan mall itu sudah tepat belum Pak? Karena di tengah gencaran adanya online shop, yaitu belanja online, lalu berdiri mall dengan jumlah masyarakat. Apakah ini sepadan? Atau tanda kutip mall ini akan penuh dengan pengunjung yang datang? Itu balik lagi ke kacamata masing-masing. Seperti kita pengusaha sebelum kita melakukan satu investasi, tentunya pasti sudah melihat apa kita udah study, kita udah analis. Sisi ini sebenarnya layak nggak diteruskan atau tidak, layak nggak kita investasikan. Nah pastinya sekelas pihak perusahaan Jakarta yang sudah berpengalaman mengelola mall, saya rasa mereka sudah melihat, oh ini oke, tapi tidak apa mungkin tenan yang besar belum mau masuk gitu loh dengan jumlah penduduk yang hanya 200 240.000 something ya. Sekitar segitu Pak, 230.000 penduduk. Ya, dan daya spending power-nya masih kurang itu sih. Nah, saya sambil satu contoh, McDonald sebenarnya mereka punya satu standar. Karena dulu saya pernah sama teman saya dan juga dia GM-nya McDonald. Sebenarnya McDonald punya standar ketika dia mau masuk ke satu lokasi ke satu kota, mereka akan melihat menghitung jumlah populasinya. Contoh, minimal saya harus 500.000 saya baru masuk atau berapa gitu loh. Tapi dengan berjalan waktu mungkin melihat wah ini cocok sebenarnya mereka masuk. Akhirnya McDonald hadirkan di Tanjung Pinang gitu loh. Balik lagi kita investasi itu pasti
tidak 100% bisa menguntungkan, tapi minimal kita bisa men-study dulu bisnis ini apakah resikonya bisa kita minimalkan gitu loh. Oke, baik. Pak Mulyadi, untuk menutup segmen Mata Angin kita hari ini, masuknya investor ke sebuah daerah kan ini tentu menguntungkan bagi sebuah daerah. Daerahnya berarti berkembang ya, Pak. Ya, Namun ya, ternyata dari yang sudah terjadi di Mall TCC, ini kan semakin sepi. Nah, pasti berpengaruh lah kepada investor untuk berinvestasi. Mereka akan berpikir dua kali nih, Pak. Nah, ini menurut Bapak nih, dari cara Bapak sendiri, menurut Bapak apa sih yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk meyakinkan nih kepada ke investor bahwa Tanjung Pinang itu berpeluang besar akan berkembang dan cocok ya, untuk usaha yang akan mereka bangun? ya, pertama pemerintah hal yang paling penting satu adalah mempermudah proses perizinan. Itu yang paling penting dan kepastian hukum. Ya, sebagai pengusaha kita kan taunya kalau mau invest susah perizinan, kepastian hukumnya tak jelas. Itu yang pertama yang harus pemerintah support perizinan di support full. Selagi di sisi itu untuk kemajuan pembangunan Kota Tanjung Pinang itu pemerintah saya berharap bisa dilakukan gitu loh lama. Terus ya kedua juga pemerintah juga harus juga bekerja sama dengan stakeholder lain bagaimana kita bisa mempromosikan juga lah kota ini sebenarnya masih banyak peluang, masih punya banyak lahan yang cocok untuk bisnis lain sehingga ini kan rantai ini bisa terikut gitu loh. Nah, kalau saya itu sih ya tadi dua itu. Pertama adalah kepastian perizinan investasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mulyadi telah meluangkan waktu Anda untuk bergabung bersama kami di Mata Angin Ulasan TV. Kita sama-sama Ya, mengharapkan ya Pak bahwa Kota Tanjung Pinang ke depannya dari segi ekonomi dan juga pendidikan dari segi aspek lainnya lah semakin berkembang dan menjadi lebih baik. Baik pemirsa YTV, itu tadi perbincangan saya bersama Mulyadi Tan selaku Wakil Ketua Kadin Kota Tanjung Pinang. Sekian Mata Angin hari ini, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya. Saya Yuliandini pamit undur diri.